Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi ta'aqubil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, para orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terus kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah terus memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita serta keselamatan, keamanan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini hikmah yang ke-57 nih, 57. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Atau qala al-muallif, berkata pengarang Al-Hikam Al-Athaiyah Sidi Abil Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan keberkahan atas ilmu dan ketakwaan beliau kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. La tufrihuka at-ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilayka. Qul bifadlillahi wa birahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Janganlah engkau merasa gembira atau merasa bangga dengan ketaatanmu, karena ketaatanmu itu engkau rasa muncul dari dirimu sendiri. Tetapi bergembiralah dengan ketaatanmu itu karena Allah jua yang menampakkan, yang memunculkannya ilaika, kepadamu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah semata-mata dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dengan yang demikian itu maka mereka bergembira, maka hendaklah mereka bergembira. Artinya dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah tersebut. Huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik daripada seluruh yang mereka kumpulkan. Ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ulama tafsir menafsirkan fadlullah, karunia Allah itu antara lain dengan al-Islam, yaitu agama Islam kita. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Qur'an. Ada juga yang menafsirkan dengan al-iman atau dikomplitkan al-Islam, al-iman, al-Quran. Itulah karunia Allah untuk kita. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Rahmat Allah ini ditaksis oleh firman Allah yang lain. Apa yang maksud dengan rahmat Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi di sini maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat Allah itu tidak lain dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kalian bergembira dengannya.
Karena itu kalau setiap kali kita ingat Nabi Muhammad, diperingati tentang Nabi Muhammad, wajib kita bergembira karena itu nikmat dari Allah dan rahmat dari Allah. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini, yaitu Sidi Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi, al-farahu bit-ta'ati ala wajhaini, yang dimaksud gembira dengan ketaatan itu ada dalam dua cara atau ada dalam dua keadaan. Farahun biha min haitsu syuhuduha min Allah Ta'ala ni'matan minhu wa fadla. Gembira dengan ketaatan dari sisi menyaksikannya berasal dari Allah Ta'ala jua, sebagai nikmat dari Allah dan karunia dari Allah. Jadi taat, gembira dengan taat yang syar'i adalah gembira karena memandang ketaatan itu semata-mata nikmat dan karunia dari Allah. Karena itu kata beliau tadi, wafrah biha, gembiralah dengan taat itu, li'annaha barazat min Allah ilaika. Fahadha huwal farahul mahmudu, yang beginilah atau inilah al-farahul mahmudu, gembira yang terpuji. Wa huwa alladhi tuliba min al-'abdi, dan gembira seperti ini dituntut dari seorang hamba. Gembira, senang, syukur, bahagia ketika dalam taat, karena taat tersebut adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, karunia dari Allah semata-mata. Memandangnya syuhuduha min Allah, memandangnya, menyaksikan ketaatan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaji nahu, min haitsu setelahnya jadi mubtada, min haitsu syuhuduha. Nah, khabarnya boleh ada boleh tidak nanti, atau menjadi mudhaf ilaih. Min haitsu setelahnya boleh baris ke bawah juga sebagai mudhaf ilaih, tapi yang afsah setelah haitsu adalah mubtada marfu'. Ada Ustaz Orinaldi itu dituntut dari seorang hamba, wajib hukumnya bergembira, bersyukur kepada Allah ketika tubuh kita ini dijadikan taat oleh Allah. Macam 10 hari Dzulhijjah ini kita termasuk yang dapat puasa misalnya, dapat sedekah, dapat menambah amal-amal saleh, dapat memperbanyak zikir, dapat ikut pengajian, atau yang punya rezeki dapat berkorban. Itu gembira karena itu adalah memandangnya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memandang dari usaha sendiri. Sebab kalau memandang usaha sendiri jadinya sombong, jadi ujub, bahkan dicela. Pandanglah itu sebagai nikmat Allah semata-mata. Wa dzalika huwa muqtada syukriha, dan yang demikian itu huwa muqtadi syukraha, menuntut kesyukurannya, menuntut kesyukurannya. Wa farhum biha min haitsu zuhuruha min al-'abdi, kegembiraan dengan ketaatan dari sisi zuhuruha min al-'abdi bi ikhtiyarihi wa iradatihi wa haulihi wa quwwatihi, fa hadha huwa farahun mazmumun. Dan yang kedua, gembira dengan menganggap
taat itu semata-mata muncul dari usaha hamba dan keinginan hamba dan kemampuan hamba. Fahadha huwa farahun mazmumun, dan yang begini adalah gembira yang dicela. Jadi ketika kita taat, kita syukur kepada Allah. Ketika berbuat maksiat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhiyun anhu, terlarang. Gembira dengan ketaatan, menganggap itu kemampuan dan usaha sendiri, apalagi membangga-banggakan. Manhiyun anhu, terlarang. Inilah yang dengan bahasa lain disebut dengan riya, minta dipuji orang, atau tidak nampak minta dipujinya tapi merasa salut dengan diri sendiri, ujub namanya, terlarang. Bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, ini adalah sesuatu yang sangat aib. Bagi kemurnian keikhlasan pengabdian seorang hamba untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelakuan seperti ini, wahwa kufranun ni'mah, dianggap kufur nikmat. Orang yang menganggap dia taat karena usahanya sendiri, itu kafir nikmat. Sama dengan orang yang sukses, banyak harta, lalu menganggap atas hasil usaha sendiri, itu kafir nikmat namanya, kufur nikmat. Karena al-mun'im huwallah, yang memberikan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib berikhtiar, wajib berupaya. Wa huwa min al-'ujubil muhbiti lil 'amali, rasa bangga dengan ketaatan bahwa itu muncul atas usaha sendiri merupakan bahagian daripada ujub, menyaluti, mengagumi diri sendiri. Al-muhbiti, yang menghancurkan, yang menghanguskan, lil amali, bagi amal, tidak dapat pahala amalnya, baliknya bisa berdosa. Jadi kalau kita melakukan amal-amalan, eloklah kalau bisa tidak usahlah banyak cerita, diceritakan, dibanding-bandingkan, kecuali tujuannya memotivasi, itu lain lagi. Misalnya dengar orang, aku bulan Zulhijjah ini puasa Senin Kamis, aku semuanya dari tanggal 1 tanggal 9 langsung, katanya. Kalau tujuannya motivasi, insyaallah tidak apa-apa, ikhlas. Tapi kalau ada unsur mengagumi diri sendiri, menunjukkan diri kita lebih dalam ketaatan, dan menganggap itu adalah usaha kita sendiri, malah bisa merusak pahala amalnya. Nah, jadi mantapkan niat kita. Kalaupun nak cerita, jadikan motivasi, mengajak. وهو من العجب المحبط للعمل فالفرح بها على هذا الوجه, bergembira dengan ketaatan seperti ini, farahun bila syai'a, gembira tanpa dasar, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Wa sayati fi akhir al-kitab anwa'ul farahi bin na'mi atau bin ni'ami, nanti di akhir pembahasan kitab ada macam-macam gembira dengan nikmat. Wa ma yuhmadu minha, apa yang dipuji dari kegembiraan dengan nikmat. Wa ma yuzammu, dan apa yang dicela. Tammatan mustawfatan, secara sempurna dan lengkap insyaallah. Nah, itu pada hikmah yang ke-57 ini beliau ingin mengajak kita lebur dalam kesyukuran kepada Allah, mengajak musyahadah bahwa la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. La haula fi dab'il ma'asi, tidak ada daya untuk menolak maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan li fi'li ta'ah,
untuk mengerjakan taat illa billah, melainkan dengan Allah semata-mata. Pertolongan Allah, gerak dari Allah, ya, nikmat dari Allah. Tidak ada memandang unsur keakuan di sana. Nah, semuanya dilakukan semata-mata li'irdaillah, mendapatkan ridha Allah. 10 Zulhijjah yang pertama ini Allah luar biasa, bahkan bersumpah wal fajri walayalin ash, demi fajar dan 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Nabi kemudian menjelaskan kelebihannya beramal saleh pada 10 hari Zulhijjah ini bahkan lebih besar pahalanya daripada jihad fi sabilillah, kecuali orang tersebut berkorban dengan nyawa dan hartanya sekaligus. Saking besarnya karunia yang Allah janjikan, Allah berikan pada 10 hari Zulhijjah ini. Namun dalam melakukan ketaatan, at-tabarri minal haul wal quwwah, kosongkan merasa mampu, illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Karena Allah juga yang menolong, minta tolong dengan Allah, bergantung kepada Allah, berikhtiar, berusaha agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan riyadhah, dengan mujahadah dan musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita bergerak, taufik namanya, digerakkan Allah lahir dan batin kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah kita, menyaksikan kita, bersungguh-sungguh kita agar dapat benar-benar menjadi hamba Allah yang diridhai. Dulu sudah kita sampaikan bahwa dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, umumnya kita adalah orang yang lemah. Kita memerlukan orang yang membimbing kita, yaitu para aulia Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang setelah kita dapatkan maka kita istiqamah dalam bimbingan beliau. Tetap dalam kelompok orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus terbimbing menuju Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini kita juga perlu hati-hati, karena keperluan atau kebutuhan spiritual kita untuk dibimbing mesti mendapatkan pembimbing yang benar, yang kompeten, yang ma'zun, yang diizinkan. Artinya memang yang diridhai Allah, yang menurut para ulama kemudian disimpulkan bahwa dibimbing oleh seseorang yang pernah menjalani bimbingan. Kalau dalam istilah tasawuf disebut dengan tariqat, mengikuti bimbingan mursyid. Kenapa bimbingan mursyid? Karena mursyid adalah ma'dun, diizinkan untuk membimbing karena dia menempuh jalan yang sama dibimbing sebelumnya. Jadi ada kesepakatan oleh para ulama sufi, yang membimbing, yang mursyid adalah orang yang sebelumnya dibimbing. Itu yang namanya salik, yang setelah dia menempuh jalan nanti dia ditarik oleh Allah, disebut dengan salik madzub. Tidak boleh orang yang tidak pernah dibimbing. Kalau orang yang tidak pernah dibimbing lalu majzub, mendapat tarikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia cukup untuk dirinya sendiri, tidak dibenarkan membimbing. Itu dalam kode etik dunia tasawuf, bagi yang diberikan izin untuk membimbing orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekarang banyak katanya aliran-aliran, bahkan ada yang mengaku langsung nerima dari Nabi misalnya tanpa guru. Sementara dalam tradisi Islam sanad itu menjadi syarat. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak, al-isnad minad din, sanad itu dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad, dia khawatirkan orang akan dapat
mengaku-ngaku saja semaunya. Itu salah satu jalan untuk selalu berada dalam bimbingan agar kita dapat menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari apa yang tadi disebut dengan al-farah al-mazmum, kegembiraan yang tercela. Sebab dikhawatirkan kalau kita tidak dibimbing, kita taat lalu kita gembira dengan ketaatan tersebut, kita anggap itu ikhtiar kita sendiri, usaha kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Betapa banyak orang yang secara dunia sukses menganggap dirinya sukses karena usaha mereka. Ini istidraj namanya, dilanjurkan Allah. Padahal ini masuk dalam kelompok yang tadi disebut kufranun ni'mah, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam hadis ada para istri-istri yang disebut Nabi kufranul ashir, tak berterima kasih dengan keluarga, dengan suaminya. Dan ciri-cirinya disebutkan Nabi, orang yang jika ada persengketaan dengan suami langsung nyebut ma ra'aitu minka khairan qattu. Sejak kahwin sampai sekarang kau tak pernah baik dengan aku, tak ada kebaikanmu. Seakan-akan nganggap laki itu tak ada apa-apanya. Jangan, itu namanya kufranul ashir. Sama dengan orang yang menganggap walaupun dia sudah taat, kalau dia menganggap taatnya adalah usaha dia sendiri, namanya kufranun ni'mah, kufur dia atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kita akhlak sebenarnya, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, segera kita yakini dan sadari itu semata-mata adalah karunia Allah. Tapi kalau buruk gawe kita itu, segera sadari itu kesalahan kita, itu kejahilan kita, kebodohan kita. Cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik dari Allah, kalau buruk dari kita. Itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau paham Jabariyah, dia langsung dipukul ratonya. Baik buruk dari Allah, secara hakikat betul, itu ketetapan Allah. Tapi secara adab mereka salah. Mereka menganggap baik ketaatan maupun maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, seseorang majbur, terpaksa, makanya dipanggil Jabariyah. Tak ada salah kita dak, dianggapnya tak ada apa-apa, tak berdosa, karena semuanya Allah juga yang gawekannya katanya. Itu paham sesat. Kita tidak, kalau baik dari Allah, kalau buruk bentuk gawe kita itu dari kesalahan kita. Itu adabnya. Karena itu gembiralah dengan taat, karena dia merupakan anugerah yang Allah munculkan pada diri kita. Jangan sampai kita bangga dengan ketaatan itu, merasa itu adalah usaha kita sendiri. Ini kuat, godaan syaitan itu kuat. Semakin kita nak baik, dia masuk terus. Dia akan memberikan perasaan bahwa cukup sudah, yang kita lakukan itu sudah mantap, sudah oke. Kau sudah termasuk yang oke lah, tidak ada masalah. Dulu guru kita di Tungkal, ayah Kiai Haji bin Ali bin Syekh Abdul Wahab, ada mengajarkan murid-muridnya 7 tingkatan taubat. Yang pertama, taubat daripada segala dosa-dosa besar, wajib kita bertaubat. Kedua, taubat dari segala dosa-dosa kecil. Ketiga, taubat dari segala yang makruh-makruh pun taubat wajib. Ni kita ni dak hobinya yang makruh, merokok hobi, sempat-sempat ben nak ke masjid makan jengkol dulu misalnya. Kalau makan jengkol anggaplah boleh, tapi saat nak ke masjid jadi makruh karena tidak baik secara adab. Kiasnya banyak. Jadi taubat daripada yang makruh-makruh.
Ini saya tidak melarang makan jengkol, tidak. Kalau nak makan saat belum ke masjid jauh-jauh hari tidak apa-apalah sesekali. Tapi kalau dapat meninggalkan pun bagus juga. Segala hal-hal yang mungkin takut kita bisa mengganggu orang lain. Kiasnya banyak. Termasuk jangan merokok depan orang lain. Ada juga orang sebelum masuk masjid malah dia rokok dulu. Rokok dulu, nanti buang rokoknya masuk masjid. Tak ada kumur-kumur lagi. Lebih dahsyat lagi ada orang yang merokok dalam masjid. Kalau acara-acara besar Islam tak sanggup kita kadang-kadang, bahkan asbak rokok pun disusun dulu banyak itu ya. Yang makruh karena mendatangkan bau secara umum. Itu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, taubat dari yang syubhat. Syubhat ni banyak nian. Yang tak tahu kita hukum halal haram itu berarti syubhat. Sebab sudah jelas sebenarnya oleh Nabi disampaikan al halal wal haram bayyin. Yang halal dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma, antara keduanya umurun mustabihat, ada yang syubhat. Jadi yang syubhat ni jangan dilakukan, tinggalkan. Kita tak tahu hukumnya, belum tahu hukumnya, jangan dulu. Ambil tahu dulu, pelajari dulu. Kalau sudah jelas halal, baru kita lakukan. Itu syubhat namanya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah jelas, silahkan. Yakin kita, silahkan bertobat kepada Allah. Kemudian tahap berikutnya, sudah berapa tadi? Yang haram, dosa besar, dosa kecil, makruh, syubhat. Kemudian yang kelima, taubat karena merasa diri kita sudah baik. Merasa diri sudah baik itu kesalahan. Tak ada baik-baiknya, kita sebenarnya banyak salah terus ya. Tapi secara umum kita bersyukur kepada Allah, itu anugerah Allah yang membuat kita menjadi lebih baik. Cuman sudah menganggap diri kita sudah masuk kategori baik itu adalah kesalahan. Mesti kita bertaubat terus kepada Allah, jangan berhenti. Sebab dia khawatirkan kalau menganggap diri baik, merasa tidak ada salah lagi. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, taubat dari merasa diri lebih baik daripada orang lain. Jadi merasa diri sudah baik, sudah suci, merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain. Bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tasawuf mengajarkan, di antara Imam Al-Ghazali, jangan suudzon kepada siapapun. Lihat anak-anak, kita bilang untungnya anak-anak nih belum berdosa lagi, sementara aku banyak dosa. Melihat orang ahli maksiat, jangan kita dituduh mereka itu ahli neraka, kita doakan mereka. Jangan-jangan nanti mereka matinya husnul khatimah, diampunkan Allah dosanya, menjadi baik. Kita tidak senang dengan perbuatannya, tapi tidak boleh kepada jiwa atau fisiknya. Kepada orang alim kita berdoa, orang baik kita berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan kita seperti mereka. Jadi jangan pernah memandang orang lain hina, menganggap diri kita lebih mulia. Kita pelajari adab-adabnya. Adab-adab kita pelajari terhadap para ulama misalnya. Kita dianjurkan tawadhu. Kata Imam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Khalid Al-Baghdadi, kata beliau, kun lil ulama bit tawadhu. Tawadhu'lah dengan para ulama. Wa kun li masyayikhika, terhadap guru-gurumu, bil khidmah, dengan membantu. Wa kun lil juhala bis samti, terhadap orang-orang yang bodoh kita diam saja dan tinggalkan. Wa kun lis-sighar birrifqi, terhadap orang-orang yang lebih kecil daripada kita berlakulah lemah lembut. Artinya berupayalah kita setiap saat untuk berakhlak dengan sebaik-baiknya, agar kita termasuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Tanda baiknya keislaman seseorang, dia tidak disibukkan oleh hal-hal yang tak ada kait mengait dengan dirinya, yang tak ada penting baginya, dalam artian tidak menambahnya dekat kepada Allah, tidak menambahnya diridhai Allah. Bahkan dia khawatirkan dia melakukan dapat membuatnya jauh dari Allah, maka meninggalkannya itu adalah hal-hal yang menunjukkan sudah menjadi baik keislamannya. Tarkuhu ma la ya'ni. Termasuklah sibuk dengan urusan orang lain. Eloklah kita sibuk memikirkan aib-aib kita sendiri daripada kita memikirkan aib-aib orang lain. Kalau nak membincangkan aib orang lain, kalau ada solusi tidak apa-apa. Tapi kita tidak ada solusi juga. Nak kritik orang, ngeritik baik tak ada solusi, tak ada guna juga. Bagus kita doakan. Misal terhadap pemimpin-pemimpin kita doakan supaya menjadi baik, menjadi insaf dari kesalahan mereka, menjadi taat, menjadi jujur. Daripada setiap saat kita ikut komplain tapi kita tidak dapat juga solusinya. Sebenarnya dalam fikih Islam disunatkan kita mendoakan pemimpin kita yang baik agar menjadi lebih baik, menjadi lebih adil, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam setiap khutbah Jumat kita. Itu di Malaysia diamalkan. Khutbah kedua mereka mendoakan pemimpin. Itu ni malah sebaliknya, banyak malaknat, akibatnya jadi tak bagus terus. Jadi sebenarnya boleh saja, tapi kalau ada solusi atau menyatakan kebenaran dengan tujuan memperbaiki, tapi kalau tidak ada guna, bagus kita tidak usah ikut-ikutan. Apalagi kalau bukan bidang kita tak paham. Sekarang kan warung kopi politik ramai, yang tak paham pun bicara politik juga, padahal tidak ada paham. Ujung-ujungnya apa? Yang penting pray minum kopi, katanya tidak. Ikut masuk warung kopi, ikut cakap politik, rupanya tujuannya nak pray. Eloklah sebenarnya dia diam saja kalau kita tidak mengerti. Demikianlah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita. Tentunya yang paling besar anugerah Islam, iman, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW yang wajib kita bergembira, wajib kita membanggakannya. Terhadap amal-amal yang kita telah lakukan yang baik-baik, kita bersyukur kepada Allah, karena Allah juga yang menggerakkan kita. Allah pilih kita untuk dapat mengamalkannya. Digerakkan Allah badan kita, kaki kita dilangkahkan Allah ke masjid, hati kita dimantapkan Allah, semangat kita ditumbuhkan Allah. Yang dulu kita bicarakan dengan istilah al-waridat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, cepat-cepat kita bertobat. Terselip-selip rasa yang tak bagus-bagus, cepat-cepat bertobat. Terselip rasa riya, terselip rasa sombong, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertobat, maka Allah mengampunkan taubat kita itu. Kecuali nanti kalau tersangkut dengan anak Adam, itu diselesaikan secara manusiawi. Utang misalnya, menyakiti badan, harus minta maaf kepada orangnya. Menyakiti hati, minta maaf kepada orangnya. Tapi kalau yang langsung terkait dengan Allah, kita segera bertobat kepada Allah, maka Allah mengampunkan segala dosa-dosa hambanya yang mau bertobat kepadanya. Bihurmatil habib wa bisirri suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berzikir, bermunajat dengan nama Allah Al-Latif, Al-Alim, Al-Khabir. Berdoa kepada Allah dijauhkan dari segala bala, dari wabah-wabah, khususnya wabah corona, diselamatkan kita dan keluarga kita, dijagakan Allah Subhanahu wa taala.
seluruh kita dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultub bina wal muslimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, diperbanyak pada 10 hari Zulhijjah ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala dhi qalbin rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la tu'akhidna bima fa'alna wa ma fa'ala as-sufaha'u minna. Allahumma la tu'amilna bima nahnu ahluh. Ya Allah, janganlah perlakukan kami dengan apa yang pantas kami terima, karena sesungguhnya keburukan selalu bersama kami. Amilna bima anta ahluh. Perlakukanlah kami dengan apa yang engkau memilikinya ya Allah. Anta ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Engkaulah pemilik seluruh takwaan dan engkaulah yang maha mengampuni. Perlakukanlah kami dengan kasih sayangmu. Perlakukanlah kami dengan ampunanmu ya Rabbana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.